genap 2 mendekat. Ibadah pada sore Senin 17 November 2025, kelompok Patrick Suwana yang adik yang dikunjungi Aldo Christian dan Babi pemilik pelayan kakak Jardin Mas Bawan dan kakak Dede Mas Bawan. Kelompok Tom dan Reni adik yang dikunjungi Tante Gabra pelayan kakak Martina Ade. Kelompok Kaleb Marani adik yang dikunjungi Ulda Marani pelayan kakak Yoel Makamo. Sedangkan kelas terbuka, kelas remaja, kelompok Sobi Pagi, kelompok YSDN Mari Berdiri, kelompok John Marani SMA, kelas remaja dan kelompok John Marani SMA kelas anak, serta kelompok Robert Players akan diatur oleh koordinator kelompok. Yang ketiga pada pagi Selasa 18 November 2005. Teman yang dikunjungi dari Saudara Cakin Lamalata, pelayan MC Saudara Arthur Pati, pelayan dikunjungi Saudari Rian Doi, pelayan Firman dan Sehat, Penampungan Beatrix Andoi Kabungan. Anggota PP yang dikunjungi kelompok 4, Regina Bogar, pelayan dikunjungi kelompok 5, dan pelayan Firman Pendeta S. Tagaito. Ibadah keluarga 5 ibadah keluarga Jumat 21 November 2025. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertepatan dengan akan dilaksanakannya sidang jemaat, bertepatan dengan akan dilaksanakannya sidang jemaat yang dilakukan pada tanggal 21 November, maka ibadah keluarga yang sendiri dilaksanakan di hari Jumat dimajukan di hari Kamis. Sekali lagi ibadah keluarga yang dilaksanakan di hari Jumat dimajukan di hari Kamis. Rayo 1 yang dikunjungi keluarga Penatua Juliana Mangga kami, pelayan Firman dan Sepat Penatua Unite Formal. Rayo 2 yang dikunjungi keluarga Agustinus Tadi Pelayu, pelayan Firman dan Sepat Siamas Kristina Marani. Rayo 3 yang dikunjungi anak-anak dari almarhum Yediduri Biaya. Liturgi sudah dilakukan pelayan Firman dan Sepat Siamas Kunikewere. Rayo 4 yang dikunjungi keluarga Bapak Gosal Biaya, pelayan Firman dan Sepat Saudari Gabriel Biaya. Rayo 5 yang dikunjungi keluarga Gaspel Pemahma, pelayan dikunjungi Ibu Maria Morin, pelayan Firman dan Sepat Saudari Karlin Menai. Rayo 6 yang dikunjungi keluarga Bapak Tanten Seu, pelayan Firman dan Sepat yang dikunjungi keluarga Nogersan Pasai, pelayan dikunjungi Bapak Toriau, pelayan Firman dan Sepat Pendeta Kristin Moreni SSI Teologi. Rayo 9 yang dikunjungi keluarga Siamas A. Eketuli, pelayan Firman dan Sepat Siamas Serdi Imbiri. Selanjutnya satu surat masuk dari Badan Pekerja Klasis Undama, Pelayanan dan Pembinaan Jemaat, Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat, perihal pemberitahuan ditujukan kepada Badan Pelayanan PKB dan anggota PKB Jemaat GKI Kota Pasar 1. Isi pemberitahuan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkenaan dengan akan dilaksanakannya hari doa syukur PKB GKI 2025 dan syukur pagi sampai dengan selesai berdepan di gedung gereja Domine Ambrose Bonisius Raditya, pelayan Pendeta Estelina Martensi MDK. Demikian persoalan ini yang akan kalian. Pemberitahuan yang kedua berasal dari pelaksanaan dialog istimewa Kebetulan yang nomor 1 ditujukan kepada semua majelis dan anggota jemaat bahwa pada hari Jumat 21 November 2025 dan 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja GKI Kebetulan yang nomor 1.
yang ada di dalam tempat ini untuk boleh pelaksanaan sidang dilakukan secara sama. Demikianlah bahasan dalam kita di pagi hari ini. Atas perhatiannya aku mengucapkan terima kasih dan mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Selamat beribadah dan kita akan mulai dengan ibadah di pagi hari ini. Kita di malam berdiri. Saya mengawali ibadah di pagi hari ini. Kita akan berganti dengan doa kita. 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yang berbagi 105 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
Masuk pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat 1. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kami segenap bumi. Sesungguhnya bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan Dialah kita umatnya dan kawanan domba sembahnya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Cuma kita akan menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian Mazmur nomor 37 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut nasi. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperankan. Sesungguhnya engkau mengenal akan kebenaran dalam batinku. Maka aku menjadi, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nyanyian Mazmur nomor 6 ayatnya yang pertama. Sayangi aku Tuhan.
Jangan dibuang bagimu waktu yang menyertai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang Tuhan salahkan dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Empat, ingatlah dan kuduskanlah dari sabar. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari itu adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 5. Pematilah ayat muda ini supaya lagi seluruh di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan memiliki rupa sesamamu. Jangan memiliki istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau leluhurnya atau bidadarinya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kuduskan dalam kita dan membuka kita untuk melakukan hubungan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih selalu. Sungguh indah
pada ayatnya yang ke-44. Injil Markus pasal 12 ayat 51 dan berakhir pada ayatnya yang ke-44. Jemaat, kita akan datang kepada doa pembacaan, tetapi doa ini dalam bentuk puji-pujian. Kita akan menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani nomor 84 ayatnya yang ke-4. Di hati kami Tuhan kau tulis sabda-Mu. Ayatnya ke-44, jemaat Tuhan akan mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing, dan saya akan membaca kepada firman Tuhan bagi kita. Orang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 bulir. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang jauh firman Tuhan bagi kita di pagi ini, yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu anak-anak. Itu hanya selalu sibuk dengan aktivitas kita. Tetapi firman Tuhan bilang kita diberikan waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan yang itu tidak boleh jadi pendengar saja. Kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada refleksi kebenaran firman Tuhan atau khotbah dengan tema yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, memberi dengan hati yang tulus. Yang diberikan oleh neneknya atau keluarga orang tuanya untuk dibawa ke gereja pada hari Minggu. Ketika Rina dan menabung setiap hari bertaruh celengan itu, dia isi uang di dalam celengannya, dan celengan itu pasti banyak uang karena setiap hari dia punya orang tua kasih uang, bahkan neneknya juga menolong dia untuk ditaruh dalam dia punya celengan. Suatu ketika pada satu hari Minggu pagi, dia bawa celengan itu datang ke gereja, dan di depan kotak-kotak persembahan dan tanggung-tanggung yang ada ini, Rina memberikan seluruh tabungan itu di dalam kotak persembahan. Dan ada dia punya satu tema, dia bilang begini, Rina, kenapa tu bisa kasih tabungan itu semua ke dalam peti persembahan atau konten persembahan? Dan Rina bilang begini, dan dia tema lihat kepada dia, kau harus celengan itu atau dia, celengan itu kok harus beli permainan. Tetapi apa yang Rina sampaikan kepada temannya, tidak, celengan itu Rina sudah ikhlas dan dia harus bawa dan dia taruh di kotak-kotak persembahan yang sudah disiapkan. Berarti ini jadi pelajaran untuk kita semua, Bapak Ibu, keluarga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Seandainya kita ada punya satu celengan, biasa juga kita mana-mana kita senang lalu punya celengan.
dan dia akan tahu 1.000, 2.000. Kalau orang tua yang punya kelebihan mental kadang bisa kasih 50, 100 untuk anaknya kalau dalam gereja. Bisa saja yang itu sampai pada 1 tahun atau pertengahan karena kebutuhan ekonomi bisa disuruh sama mamanya atau bapaknya bukan celengan itu. Tetapi yang terjadi di Cina, dia mau celengan itu dan dia tahu semua. Kalau kita kan tidak mungkin ya ini terjadi pada kita, tapi kita buka celengan itu lebih dulu. Ya ini mungkin untuk kita punya ekonomi keluarga karena kebutuhan, tetapi ini tidak jadi aja sama temannya untuk tidak usah untuk bikin di kota-kota, tetapi harus kita harus dibutuhkan untuk membeli permainan. Ya, itu sekelas cerita Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih dengan tema yang diberikan oleh Sidonnya di Tanah Papua memberi dengan hati dan tulus. Berarti kita diberikan dengan hati yang tulus. Yesus dengan hati bagaimana orang-orang memberikan persembahan mereka di balik Allah, dan dia menunjukkan bahwa seorang janda miskin memberi 2 peser, memberi lebih banyak dari semua orang lain, bukanlah jumlah, tetapi dari ketulusan hati yang didasari oleh iman yang terkandung dalam pemberian itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita bisa lihat kalau Tuhan Yesus sendiri duduk di dalam bait Allah, dan dia lihat kalau orang-orang yang berada, orang-orang yang punya uang datang dengan amplop, berarti mereka punya pemberian atau persembahan lebih banyak dari seorang janda miskin ini. Dia sudah janda, malah miskin lagi. Tapi dia boleh memberikan apa yang ada pada dirinya. Dia memberikan dengan ketulusan hati, keikhlasan. Dan dia meletakkan persembahannya di dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang dimaksud dengan 2 peser, kalau kita lihat dalam kamus Alkitab, iya, itu uang tembaga atau mata uang Yahudi yang paling kecil, sama dengan setengah duit. Dalam terjemahan uang paling kecil, misalnya itu uang dicerete atau ya kita bilang dicerete berarti 1.000, 2.000 ya, janda itu dia boleh berikan dan ditaruh di dalam kotak persembahan atau peti-peti yang sudah disiapkan. Dan apa yang diberikan oleh seorang janda dan memberikan apa yang ada pada dirinya untuk persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali lihat refleksi kebenaran firman Tuhan di pagi ini dengan antara janda yang miskin ini dengan orang-orang kaya. Ada 2 hal yang Tuhan Yesus lihat. Memang benar apa yang diberikan untuk persembahan yang diberikan oleh orang kaya juga atau orang-orang yang berada juga diterima, tetapi Tuhan Yesus boleh taruh perhatiannya kepada janda seorang miskin ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga kadang memberikan persembahan, kotak persembahan yang sudah ada atau tahun-tahun yang sudah disiapkan, tetapi kadang terjadi di kita. Kita tidak bisa tipu kata hati. Iya, bagi kita yang berkekurangan dan berkelebihan biasa, kadang kalau kita punya uang 50.000, pasti seojek dari sesuai datang sudah pecah. Padahal saya sudah berdoa untuk persembahan ini saya harus taruh di dalam tanggung atau peti yang sudah disiapkan. Tapi karena saya tidak punya roda 2 dan roda 4, saya pecahkan untuk bayar ojek datang. Dari 50.000 itu 5.000 bayar ojek di depan gereja. Tinggal 40.000 karena ini ada peti berapa sekali di depan dari kamu. Pasti tukar lagi. Pasti tukar tidak ada pengasih orang kan 5 lipat ke 10 untuk tanah. Iya. Tetapi Tuhan punya mata, Tuhan punya hati tertuju untuk kita semua. Apa yang kita berikan dengan keikhlasan, Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita memberikan persembahan saja. Kadang itu kita main jadi biarlah untuk siapa yang
bahwa jemaat yang datang dengan berbunyi sebagai persembahan yang itu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya kita perhatikan apa makna dan pesan inti dari pembacaan kita, di mana kejadian di mana Yesus mengamati persembahan di bait Allah dengan fokus pada ketulusan hati seorang janda miskin yang menjadi dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa lihat pembacaan kita. Ya, ayat 41 itu bilang begitu. Pada suatu kali Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, tetapi Tuhan Yesus prihatin dan Tuhan Yesus boleh lihat kepada janda miskin dengan persembahannya. Sudah miskin lagi dan janda. Iya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan pada masa itu. Terdapat peti-peti persembahan di bait Allah, tempat orang memasukkan persembahan. Yesus mengajarkan bahwa Yesus tidak hanya melihat tindakan dari dia, tetapi juga hati di baliknya yang menyaksikan tidak hanya jumlah persembahan, tetapi motivasi dan sikap hati mereka. Orang-orang kaya yang memberi dengan jumlah besar dan dari luar tanpa melakukan hal-hal yang baik. Tetapi Yesus mengarahkan perhatiannya lebih pada makna persembahan. Jemaat Tuhan Yesus kasihi, seorang janda miskin kita tahu bagaimana dengan keberadaannya. Dia tidak dapat dukungan atau finansial dari siapapun, tetapi apa yang dia berikan itulah keberadaannya dan ketulusan hati, keikhlasan yang dia harus memberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan murid-muridnya bahwa pemberian janda miskin lebih besar dari orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah besar. Mengajarkan bahwa pemberian yang berharga di mata Tuhan bukan berdasarkan jumlah, tetapi pengorbanan dan ketulusan di baliknya. Dalam pekerjaan Allah, ukuran yang digunakan berbeda dari ukuran dunia. Pemberian yang paling kecil sekalipun dapat berkenan di hati Tuhan jikalau kita memberi dengan iman dan kebenaran. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali lihat pada tema kita. Tema kita di pagi ini memberi dengan hati yang tulus. Berarti kalau kita juga harus memberi, kalau kita tolong seseorang, orang yang berkekurangan, kita harus tolong dengan hati yang tulus. Itu kalau kita yang tangan kanan, jangan tarik dengan tangan kiri. Atau kita sudah datang minta tolong di kita, terus dia pulang itu mulai bicara dia. Ibu ini nih, dia selalu datang ke saya minta bantu, minta ini, minta itu. Tetapi mungkin dia rasa dia berkekurangan, dia datang ke Bapak Ibu yang punya kelebihan, dia tolonglah dia. Karena firman Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita harus baku menolong, baku bantu. Iya, dan tadi saya sudah sampaikan harus kita memberi dengan hati yang tulus. Jangan kita sudah bantu, kita sudah tolong untuk pulang. Tapi kan ibu-ibu, kalau itu banyak saudara yang datang, pasti ibu datang ada kerjaan sama itu, sama datang minta-minta. Itu ada terjadi untuk kita. Jadi kita harus ingat kebenaran iman di balik ini. Apa yang dilakukan oleh seorang janda miskin harus kita meneladani itu dan kita pakai itu. Untuk kehidupan keluarga kita pribadi bertetangga, kita harus melayani orang dan menolong orang dengan hati yang paling dalam dan hati yang tulus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mencerminkan kebenaran hati kita dan penyerahan total apa yang kita berikan kepada Tuhan, hati yang memberi dengan pengorbanan
jumlahnya. Seandainya kita kalau sekolah mungkin karena kita punya dalam kehidupan keluarga kita juga pas-pasan. Sedangkan ini uang 350.000 kita kan bisa bantu. Apakah bisa kasih atau tidak? Pertanyaan untuk kita. Kita kasih baru. Kami juga mau berdana sama untuk cuci pakaian kan tidak. Tetapi kembali kepada kita memang kalau pas-pasan mungkin setengah-setengah cara apa karena kita kan juga ada butuh. Bapak Ibu cuma dan Yesus kasih ini. Pesan yang paling kuat dan penting buat kita hari ini memberi dengan hati yang tulus. Dalam kisah ini Yesus mengajarkan bahwa pemberian yang tulus adalah pemberian yang keluar dari kedalaman hati, bukan sekedar keinginan materi. Apa yang dilakukan oleh seorang janda miskin ini dapat memberi bukan karena ia memiliki banyak, tetapi karena ia memiliki hati yang meditasi dan percaya kepada Tuhan. Ia memberi bukan untuk pamer atau menunjukkan kemampuannya, melainkan sebagai ungkapan cintanya dan iman dalam kepada Tuhan. Iya. Kadang kita itu tolong orang atau kita memberikan sesuatu supaya orang memberikan pujian untuk orang itu. Aduh, ibu ini boleh, atau bapak ini boleh, atau kakak ini boleh. Dia kasih bantuan untuk orang ini besar. Itu kan supaya dari pujian atau kalau persembahan orang lain yang bapak ini boleh, atau ibu ini boleh. Dia kasih persembahan aku coba. Atau siapa saja jadi melayani ibadah, mungkin keluarga kita harus memberikan, jadi punya kehidupan mereka untuk ucapan terima kasih. Pasti kan ada masalah yang kita. Ibunya atau bapaknya itu dikasih ucapan terima kasih untuk pelayanan ini, karena mungkin dia rasa bahwa itu kan cuma kasih dia harus memberi juga kepada pelayan, karena dia sudah datang dia berdoa dan itu ucapan terima kasih tetapi ada di kemudian dia boleh dan dia pasti dia bisa. Saya dipilih kalau pelayan ini ibu ini atau bapak ini atau di rumah ini kan pulang kita nggak usah ucapkan terima kasih atau saudara berarti kan itu jadi pujian lah gitu. Iya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih memberi dengan kemampuan bukan sekedar dari kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering kali tergoda untuk memberi hanya ketika kita memiliki lebih. Tetapi dari janda miskin ini kita belajar bahwa pemberian sejati melibatkan pengorbanan. Tindakan ini menunjukkan bahwa memberi bukan soal kemampuan, tetapi kerelaan untuk pengorbanan demi sesuatu yang lebih besar. Kita diingatkan untuk memberi bukan hanya dari kelebihan kita, tetapi dengan hati yang rela, bahkan kita harus memiliki apa yang ada pada kita. Memberi dengan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan kita memberikan seluruh hartanya yang berarti dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pemberian yang tulus menunjukkan iman dan kepercayaan kita bahwa Tuhan memelihara dan mencukupi semua kebutuhan kita. Dalam segala hal kita diundang untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, memberi dengan hati bukan untuk puji-pujian. Orang kaya mungkin memberi dalam jumlah besar, tetapi Tuhan melihat ketulusan. Pemberian janda miskin ini memberi dalam kesederhanaan tanpa harapan untuk mendapat perhatian atau pujian. Bagi kita ini berarti bahwa dalam memberi atau melayani motivasi kita harus mungkin dari Tuhan yang mengasihi Tuhan dan sesama, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau imbalan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, iya, firman Tuhan selalu mengingatkan kita betul untuk kita harus memberikan persembahan. Karena persembahan yang kita berikan ini untuk menopang pekerjaan dan pelayanan. Kalau kita tidak kasih persembahan, bagaimana pendeta mau hidup, guru jemaat mau hidup, guru injil
mau hidup. Kalau kita tidak memberi dengan baik, karena persembahan yang kita berikan ini untuk menopang pekerjaan dan pelayanan bagi hamba-hamba Tuhan, baik itu di perkotaan, di pedalaman dan di pesisir, kita harus memberi dengan apa yang ada pada kita, jangan dengan paksaan. Yang tadi saya sudah sampaikan, jangan dengan paksaan, memberi dengan apa yang ada pada kita. Karena kalau kita tidak memberi, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan, mereka harus hidup. Ini juga bagian yang kita memberi untuk menopang pekerjaan dan pelayanan. Mengasihi Tuhan dengan seluruh diri, pemberian kata itu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan yang melibatkan seluruh hidup, mengingatkan untuk persembahan hidup kita kepada Tuhan, termasuk waktu, tenaga, bakat dan apapun yang kita miliki, sebagai tanda kasih yang mendalam, seperti janda yang memberikan 2 peser. Kita juga diajak memberi kepada Tuhan dan sesama sebagai kasih yang tulus. Memberi dengan hati, mengingatkan kita bahwa nilai pemberian di hadapan Tuhan ditentukan oleh ketulusan dan hati kita, iman dan kasih. Kita dipakai untuk memberi yang murah hati dan tulus. Percayakan hidup kita pada pemeliharaan Tuhan dan memberi dengan hati yang penuh kasih. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat silakan nyanyian rohani nomor 132 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Jemaat Tuhan, kita akan mengingatkan bahwa 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, bawalah persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sakit hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya Tuhan, jumlahmu Bapa.
mengucapkan syukur saat jemaat yang sedang memberikan persembahan guna pekerjaan dan pelayanan baik di dalam jemaat kami, tetapi kasus dan semuanya berada di sana. Hamba juga berdoa untuk persembahan ini dan dapat digunakan dengan baik untuk pekerjaan ini. Bapak di surga, kami akan mengucapkan syukur yang sudah hamba sampaikan tadi, kiranya Tuhan mengucapkan usia dan mereka boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa ini adalah umur yang panjang yang Tuhan sudah berikan kepada setiap keluarga yang tadi hamba sudah sebutkan namanya. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan Bapak Ibu dalam jemaat, kiranya Tuhan terus memberkati setiap kehidupan. Oleh beberapa keluarga yang tadi sudah hamba sebut nama mereka, kiranya Tuhan ini adalah Tuhan terhadap mereka jika guna melakukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan seperti dulu, ini mereka memberikan apa saja Tuhan yang mereka boleh mengembalikan. Dan Tuhan akan memberkati setiap keluarga dan saudara-saudara yang memberikan seperti ini. Tuhan dapat memberkati kehidupan Bapak Ibu keluarga jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga, kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Kepada pengakuan iman dengan penuh kasih saya jemput jemaat dipersilakan berdiri. Kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani nomor 77 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ku percaya Allah
kita. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, di pagi ini kami iman dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk kehidupan warga jemaat Betania Wasio. Kalau kami sudah memberikan persembahan, maka firman Tuhan harus tubuh-tubuh kami juga dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan berikan buat hikmat dan sehat kepada Ibu Pendeta, supaya Ibu Pendeta dapat membimbing jemaat ini kepada jalan yang benar. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kehidupan Ibu bersama dengan kedua anak terkasih. Tuhan juga berkati kedua anak terkasih, Tei dan Ijel. Kami juga berdoa untuk Bapak Wakil Ketua Jemaat, Bapak Penyatuan Daud Sudin. Dalam usia yang sudah senja ini, Bapak juga mengalami sakit, tetapi Bapak selalu ada di dalam pekerjaan ini. Tuhan berikan kuat dan sehat, jaga Bapak, lindungi Bapak. Dan usia yang senja ini, Bapak memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang mulia untuk pekerjaan ini. Hamba juga berdoa untuk Bapak Wakil Sekretaris Jemaat Betania Penatua Robert Masih. Hamba dampingi wakil hamba bersama istri dan anak-anak dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan juga berikan kuat, sehat, kemampuan. Doakan Ibu terkasih yang selalu juga dalam keadaan sakit. Tuhan, obat yang diberikan, Tuhan juga memberkati agar Ibu juga dapat minum sehingga tubuhnya sehat. Terkasih dalam pekerjaan yang mulia ini. Doakan kehidupan Bapak bersama dengan anak-anak kami yang terkasih. Doakan ilmu kedahanan jemaat yang diwakili oleh Tuhan memberikan hikmat. Mari kita bersama Tuhan Yesus sendiri menjadi Ibu terkasih. Untuk Ibu terkasih dapat mengelola, menyimpan keuangan gereja ini dengan baik guna pekerjaan dan pelayanan. Sebagai manusia Ibu juga lelah dan lemah karena punya keterbatasan. Mari Ibu terkasih. Bapak di surga, hamba juga berdoa untuk para penatua dan semas. Tuhan, kalau kami 50 orang dan yang selalu hadir dalam pekerjaan ini yang ada, dan Tuhan sudah melihat ini semua. Hamba juga berdoa untuk yang malas-malas yang tinggal di rumah, Roh Kudus ajak mereka, Roh Kudus menutup pintu hati mereka supaya mereka juga datang bergabung bersama dengan kami. Karena kami yang sudah menjalankan 2 periode pendidikan ini sudah mereka selesai. Sisa yang ada di kami harus taruh untuk Tuhan punya pekerjaan dan pelayanan. Bapak di surga, kami juga doakan 4 unsur di dalam jemaat ini, unsur PKB, PP, PAM dan PAM. Tuhan memberkati ke-4 unsur ini, Tuhan memberikan hikmat agar para BP juga dapat melihat, mereka juga melakukan pelayanan juga dengan baik. Biarlah persiapan sudah dimulai pada tanggal 21 nanti. Tuhan memberkati PNJ, Betania Wasio, Tuhan juga memberkati panitia sidang jemaat P20. Beraya untuk hamba mereka dalam perkembangan. Tuhan kita mereka semua sehat, tidak yang baik, agar panitia jemaat dapat bekerja untuk menyiapkan apa-apa yang nanti disiapkan, program-program yang akan disiapkan untuk sidang jemaat pada tanggal 21 nanti. Terus ada bagi mereka kita kebersamaan sukacita dan sejahtera anak yang tidak dalam dalam ini. Seorang janda yang hidup bersama-sama dengan anaknya, Tuhan Yesus engkau hadir bersama-sama dengan kehidupan mereka. Begitu juga anak ketiga, Tuhan engkau sebagai Bapa untuk mereka, engkau selalu hadir. Apapun yang mereka Bapak di surga, kasih juga doakan orang-orang sakit dalam jemaat kami. Mama kita, dia di situ. Mama, dia lakukan Mama, betul kita, dia tahu sore.
Kami juga doakan TNI Polri, kiranya Tuhan memberkati TNI dan Polri agar mereka juga menjaga keamanan baik di dalam negara tetapi lebih khusus tanah Papua dan Papua Barat, sehingga ada kedamaian di atas tanah ini. Doakan tanah Papua secara khusus, Papua dan Papua Barat kiranya dalam perlindungan tangan Tuhan sendiri. Bapak di surga, di siang hari ini juga kami doakan pemerintah pusat, provinsi sampai kepada kabupaten Telukondama. Doakan agar Bapak Bupati Telukondama, Wakil Bupati Telukondama, serta dan semua OPD, Dewan Perwakilan Rakyat, apapun kami dalam pemerintahan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan tunggu, Tuhan menjadi hikmat agar benar-benar roda pemerintahan yang berjalan sampai pada kampung kami, agar masyarakat juga merasakan ekonomi dan ada kehidupan yang baik bagi rakyat kecil yang ada di bawah. Bapak di surga, dalam semua perkumpulan yang kami alami pagi ini, kami percaya Engkau ada bagi kami semua, dan Engkau yang menciptakan kami yang matang akan tertutup bagi kami semua yang datang dengan latar belakang kami, permasalahan kami yang kami bawa, yang kami hadapi, kami taruh dalam tangan kekasihan Tuhan. Tuhan akan jawab seluruh kasih dan cinta kita. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, ini adalah berbagai syukur yang kami bawa dan kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan memohon pertolongan Tuhan dan belas kasih. Amin. Di siang ini, jemaat akan menyiapkan nyanyian rohani nomor 157 ayat 1 dan 2. Saya mengundang jemaat Tuhan bangun berdiri. Ibadah telah selesai, mari silakan.
Jumatan Tuhan kita telah selesai beribadah. Mari kita melakukan saat teduh. Saat teduh mulai. Bapak Ibu demikian kita di hari ini kesempatan kepada kita bersama-sama satu kepada yang lain. Minggu 16 November 2025, terima kasih banyak kepada penonton yang sudah nonton pagi yang telah menjadi ibadah minggu pagi ini. Tuhan menyertai dan memberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga dan juga pekerjaan serta pelayanan. Terima kasih kami sampaikan kepada Kapolda, terima kasih kepada Josko yang telah memiliki ujian dengan musik. Terima kasih kami sampaikan kepada Solo dan Sabtu. Terima kasih kepada tim multimedia, kepada majelis jemaat yang melayani, dan terima kasih kami sampaikan kepada semua saudara-saudari yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini hari ini. Bapak Ibu Saudara, kami mohon perhatian untuk mendengar suara tangan yang telah kami bacakan sebelum jalan ibadah. Satu surat masuk berasal dari Gereja Kristen di Tanah Papua kepada pekerja kelas pertama Komisi Pelayanan dan Pimpinan Jemaat. Perihal pemberitahuan ditujukan kepada para unsur PKB dan anggota PKB Jemaat di jabatan yang bersatu. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkenan dengan akan dilaksanakannya Hari Doa Syukur PKB di Tanah Papua pada tanggal 22 November 2005. Maka disampaikan kepada Bapak sekalian untuk dapat mengambil bagian dalam ibadah syukur yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 November 2025 jam 10 pagi bertempat di gereja Dominus Amos Borisio Rami, Pelayan Pendeta Estelina Malaysia. Pemberitaan yang kedua berasal dari pelaksanaan harian majelis jemaat GKI Betania Bersatu. Disampaikan kepada semua kita jemaat di Betania Bersatu bahwa pada hari Jumat nanti tanggal 21 November 2025 jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja Betania Bersatu akan dilaksanakan sidang jemaat di 20 GKI Betania Bersatu. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan dukungan doa dan partisipasi dari semua kita jemaat agar pelaksanaan sidang dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah dikehendaki. Dua pemberitahuan. Yang pertama berasal dari koordinator dan sekretaris urusan aset dan ekonomi gereja, ditujukan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengikuti rapat koordinasi pada hari kemarin, secara khusus urusan aset dan keuangan gereja. Diharapkan untuk dapat menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 16 November 2025 jam 12 siang bertempat di samping gedung gereja Betania Lama. Sama-sama akan menyatukan pikiran terkait dengan semua usulan kegiatan 2006 yang akan ditetapkan dalam sidang jemaat. Pemberitahuan yang kedua dari pelaksanaan harian majelis jemaat di Betania Masuk disampaikan kepada semua koordinator dan sekretaris urusan agar dapat mengambil setiap usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Bersama-sama kita juga akan menentukan pimpinan sesi agar tidak terjadi penumpulan pelaksanaan kegiatan di urusan masing-masing. Hari Senin 17 November 2025 kita kumpul jam 5 sore. Demikian kuota ulangan dan juga pemberitahuan tambahan bagi kita di hari ini. Dan jumlah kehadiran kita 446 orang.
yang terdiri dari Suatu kampung di pesisir pantai, lautan indah dan teduh menawan, kicauan unggas putih bernyanyi, mengiring sang mentari bangun. Di depan gereja di sebuah bukit, terlihat umat
pesisir pantai, lautan indah dan teduh menawan, kicau